Perkenalkan, nama saya Jonathan Valeri James Kelvin dengan NIM 2408 30050. Saya Ivan Maulana dengan NIM 2408 30042. Perkenalkan, nama saya Steve Mardilimena dengan NIM 24083 30044. Perkenalkan, nama saya Didi saya dengan NIM 2408 30033. Perkenalkan, nama saya Fakan Azam Sami Ramadhani dengan NIM 2408300041. Virtualisasi dan kontainer. Yang pertama, virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan sebagian satu server fisik menjadi beberapa mesin virtual yang dapat menjalankan sistem operasi dan aplikasi secara terpisah menggunakan hypervisor untuk mengolah sumber daya. Yang kedua, kontainer. Kontainer adalah virtualisasi yang lebih ringan, mengemas aplikasi beserta dependensinya dalam suatu unit yang berjalan di atas sistem operasi host tanpa memerlukan sistem operasi tambahan, membuatnya lebih efisien. Fungsi virtualisasi: pertama, efisiensi sumber daya; 2, isolasi; 3, fleksibilitas; 4, pengujian dan pengembangan. Fungsi kontainer: 1, probabilitas; 2, kecepatan deploy; 3, penggunaan sumber daya efisien; 4, skalabilitas yang tinggi. Cara kerja virtualisasi menciptakan lingkungan virtual di atas perangkat keras fisik menggunakan hypervisor. 1. Hypervisor mengelola sumber daya fisik, CPU, memori penyimpanan ke beberapa mesin virtual. Ada 2 jenis, bare metal dan hosted. Bare metal yang bermaksud langsung di perangkat keras dan hosted di atas sistem operasi host. Yang kedua, pembuatan mesin virtual. Hypervisor memungkinkan pembuatan virtual mesin yang berfungsi seperti komputer fisik dengan sistem operasi dan aplikasi sendiri. Dan ketiga, alokasi sumber daya. Hypervisor mengatur alokasi sumber daya ke setiap virtual mesin sesuai kebutuhan tanpa mengganggu virtual mesin lain. 4. Isolasi dan keamanan. Setiap VM berjalan terisolasi sehingga masalah pada suatu VM tidak mengaruhi yang lain, meningkatkan keamanan. 5. Pengelolaan dan pemantauan. Virtualisasi mempermudah pengelolaan infrastruktur dengan pengaturan terpusat. 6. Cloning dan snapshot. Virtualisasi memungkinkan cloning virtual mesin untuk pengujian dan snapshot untuk menyimpan keadaan VM pada titik dan waktu tertentu. Kerja kontainer. Kontainer mengemas aplikasi dan dependensinya dalam satu unit untuk dijadikan di berbagai lingkungan. 1. Pengemasan aplikasi dan dependensi dikemas dalam image untuk memastikan kompatibilitas di berbagai platform. 2. Isolasi lingkungan. Kontainer berjalan terisolasi di atas kernel sistem operasi host tanpa memerlukan sistem operasi terpisah, menjadikannya lebih efisien. Proses containerization membuat image, aplikasi, dan dependensi. 4. Pengawasan dan pemantauan. Kontainer memungkinkan pemantauan real time untuk mendeteksi masalah dan melakukan penyesuaian. Yang selanjutnya, jenis-jenis virtualisasi. Yang pertama, full virtualisasi. Setiap virtualisasi mesin menjalankan OS terisolasi menggunakan hypervisor. Yang kedua, para virtualisasi. Beberapa virtual mesin berbagi satu OS membuatnya lebih efisien. Yang ketiga, hardware asisten virtualisasi. Menggunakan hardware untuk menjalankan virtual mesin dengan kecepatan fisik. Yang keempat, OS level virtualisasi. Beberapa lingkungan virtualisasi berbagi kernel OS yang sama dengan sangat efisien. Yang kelima, virtualisasi penyimpanan. Menggabungkan sumber penyimpanan fisik menjadi satu lingkungan virtual. Yang keenam, virtualisasi jaringan. Mengelola jaringan secara virtual dengan memecah bandwidth menjadi channel terpisah. Yang ketujuh, virtualisasi aplikasi. Menjalankan aplikasi di beberapa OS yang berbeda dari OS aslinya. Berikut adalah jenis-jenis kontainer komputer.
1. Kontainer Docker. Kontainer Docker merupakan jenis kontainer yang paling populer. Digunakan untuk menjalankan aplikasi dalam lingkungan terisolasi menggunakan Docker Engine. 2. Kubernetes Pods. Kubernetes Pods kontainer yang dikelola dalam grup oleh Kubernetes, memungkinkan pengelolaan dan pengaturan aplikasi yang lebih kompleks. 3. Linux Container. Linux Container adalah kontainer yang lebih mendekati virtualisasi, menyediakan lingkungan sistem operasi lengkap dengan kernel yang sama. 4. OpenVZ. OpenVZ adalah sebuah teknologi virtualisasi berbasis kontainer untuk Linux, memungkinkan beberapa server virtual berjalan pada satu kernel. 5. Singularity. Kontainer yang dirancang untuk digunakan dalam lingkungan ilmiah, memfasilitasi reproduksibilitas eksperimen. 6. Podman. Podman adalah alternatif Docker yang memungkinkan pengelolaan kontainer tanpa daemon dan mendukung rotless kontainer. 7. Windows Container. Windows Container adalah kontainer yang dirancang untuk menjalankan aplikasi sistem operasi Windows, baik dalam mode server core maupun nano server. Aplikasi hardware yang diperlukan untuk menjalankan sistem virtualisasi dan kontainer secara efektif mencakup 1. Prosesor atau CPU minimal quad-core, kecepatan minimal 2,0 GHz, mendukung virtualisasi Intel VTX atau AMD V2, rekomendasi Intel Xeon atau AMD EPYC untuk server, Intel Core i5 atau i7 atau AMD Ryzen untuk desktop atau laptop. 2. RAM minimal 8 GB, disarankan 16 GB atau lebih, idealnya 32 GB untuk banyak VM atau kontainer. 3. Penyimpanan SSD dengan minimal kapasitas 256 GB, disarankan 512 GB atau lebih. RAID untuk kinerja dan keandalan. NIC minimal NIC gigabit, dual NIC disarankan kecepatan 1 Gbps atau lebih. 5. Motherboard mendukung CPU, RAM, dan teknologi virtualisasi dengan slot ekspansi yang cukup. 6. Pendingin. Pendingin aktif atau cair untuk suhu stabil. 7. Power supply atau PSU, kapasitas cukup dengan margin tambahan minimal 80 plus sertifikat. Kelebihan virtualisasi. Yang pertama, biaya hardware yang hemat, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya perangkat keras sehingga biaya investasi hardware dapat ditekan lebih rendah. Yang kedua, kemudahan backup dan recovery, memfasilitasi proses backup dan recovery data dengan menyimpan server-server dalam suatu gambar yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Yang ketiga, kemudahan deploy, mengizinkan clone server virtual dengan mudah dan dapat dijalankan pada mesin lain dengan sedikit perubahan konfigurasi. Yang keempat, kemudahan maintenance dan pengolahan, mengurangi jumlah server fisik yang diperlukan sehingga otomatis mengurangi waktu dan biaya untuk mengelola. Yang kelima, skalabilitas dan elastisitas, memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam mengatur dan menyesuaikan kapasitas infrastruktur sesuai kebutuhan. Dan yang keenam, isolasi dan keamanan, mengisolasi mesin virtual satu sama lain sehingga masalah pada suatu virtual mesin tidak mempengaruhi yang lain. Dan yang terakhir, pengujian dan pengembangan efektif, memungkinkan pengujian aplikasi tanpa resiko merusak sistem produksi. Yang selanjutnya, kekurangan virtualisasi. 1. Pusat masalah. Jika server induk bermasalah, semua sistem virtual mesin tidak bisa digunakan. Yang kedua, spesifikasi hardware tinggi. Membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih tinggi untuk menjalankan hypervisor dan mesin virtual. Yang ketiga, satu pusat serangan. Rawan untuk diserang karena semua server berada dalam satu komputer, sehingga rawan untuk dibobol. Kelebihan kontainer. Yang pertama, portabilitas aplikasi. Aplikasi kontainer dapat dijalankan di berbagai lingkungan tanpa perlu penyesuaian
karena semua dependensi sudah dikemas bersama aplikasi. Dan yang kedua, kecepatan deploy. Proses deploy aplikasi sangat cepat karena tidak ada lapisan virtualisasi yang berat, sehingga memungkinkan iterasi lebih cepat. Yang ketiga, efisiensi sumber daya. Berbagai kernel sistem operasi host sehingga lebih ringan dan membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih sedikit dibandingkan virtual mesin. Yang terakhir, skalabilitas mudah, memudahkan penskalaan aplikasi dengan cepat karena hanya satu sistem operasi yang perlu dikelola. Kekurangan kontainer. 1. Terbatas isolasi. Meskipun isolasi tercapai, namun tidak sepenuhnya independen seperti virtual mesin karena berbagi kernel OS host. Yang kedua, dependen pada kernel host. Terikat dengan kernel sistem operasi host sehingga perubahan pada kernel dapat mempengaruhi kontainer. Berikutnya, perbedaan dan tujuan virtual mesin dan kontainer. Yang pertama, virtual mesin menggunakan hypervisor, sementara kontainer tidak. Yang kedua, kontainer lebih mudah dilaksanakan karena hanya ada satu OS yang perlu dikelola. Virtual mesin lebih rumit karena setiap aplikasi memiliki OS tersendiri. Yang ketiga, kontainer mempermudah pengembangan perangkat lunak, sedangkan virtual mesin lebih kompleks. Yang keempat, kontainer berbagi OS, sedangkan virtual mesin tidak. Yang kelima, kontainer memiliki keamanan lebih rendah karena berbagai OS, sementara VM lebih terisolasi dan aman. Yang keenam, kontainer efektif untuk pengembangan aplikasi. Virtual mesin lebih cocok untuk aplikasi pendukung. Yang ketujuh, aplikasi dalam kontainer mudah dipindahkan, sementara virtual mesin sulit dipindahkan. Yang kedelapan, sumber daya kontainer diproyeksikan dengan mudah, dan virtual mesin tidak selalu demikian. Yang kesembilan, kontainer dapat dijalankan di mana saja, sedangkan virtual mesin memiliki lebih banyak pembatas. Yang ke-10, kontainer memungkinkan pengujian kode sebelum produksi, sementara virtual mesin tidak. Yang ke-11, kontainer lebih tersedia dan mudah digunakan daripada virtual mesin. Yang ke-12, kontainer memvirtualisasi sistem, sementara virtual mesin memvirtualisasi hardware. Yang ke-13, kontainer menawarkan keamanan lebih rendah karena tidak sepenuhnya terisolasi. Virtual mesin selalu terpisah. Yang ke-14, virtual mesin menawarkan lebih banyak fungsi keamanan daripada kontainer. Ke-15, kontainer mengelompokkan aplikasi dalam satu sistem dan server, sementara virtual mesin menggunakan beberapa server. Yang ke-16, kontainer lebih rentan terhadap kehilangan data. Virtual mesin memiliki pemulihan bencana yang lebih baik. Yang ke-17, kontainer memiliki manajemen memori yang lebih efisien daripada virtual mesin. Yang ke-18, kontainer lebih kecil dan lebih kompatibel daripada virtual mesin. Yang ke-19, kontainer mendukung penyebaran berkelanjutan, sementara virtual mesin kurang fleksibel. Yang ke-20, kontainer menciptakan lingkungan pengembangan yang dapat dilakukan kembali, sementara virtual mesin lebih sulit digunakan kembali. Berikutnya, perbedaan antara kontainer dan virtual mesin. Kontainer dan mesin virtual adalah teknologi yang membuat aplikasi tidak bergantung pada sumber daya infrastruktur IT. Kontainer adalah paket kode perangkat lunak yang berisi kode aplikasi, pustaka aplikasi, dan dependensi lainnya. Kontainerisasi membuat aplikasi Anda menjadi portable agar kode yang sama dapat berjalan di perangkat apapun. Mesin virtual adalah salinan digital dari mesin fisik. Anda dapat memiliki beberapa mesin virtual dengan sistem pengoperasian masing-masing yang berjalan pada sistem pengoperasian host yang sama. Selain itu, Anda dapat membuat mesin virtual yang berisi semua yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi Anda. Di mana kontainer dan mesin virtual digunakan? Kontainer dan mesin virtual adalah teknologi deployment. Dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak,
Deployment merupakan mekanisme yang membuat aplikasi dapat berjalan secara efisien. Pada server atau perangkat, aplikasi ini membutuhkan beberapa komponen perangkat lunak tambahan yang disebut dependency, yang berkaitan erat dengan sistem operasi server yang mendasarinya. Semua perangkat lunak tersebut pada lapisan antara kode aplikasi dan perangkat fisik yang disebut lingkungan aplikasi. Tujuan mesin virtual. Secara historis, teknologi mesin virtual dikembangkan untuk secara efisien menggunakan kapasitas perangkat keras fisik dan kekuatan pemrosesan yang meningkat. Menjalankan lingkungan aplikasi tunggal pada server fisik tunggal kurang memanfaatkan sumber daya perangkat keras. Mesin virtual memungkinkan organisasi menginstal beberapa sistem pengoperasian dan membuat beberapa lingkungan pada mesin fisik yang sama. Yang selanjutnya, tujuan kontainer. Kontainer diciptakan untuk memaketkan dan menjalankan aplikasi dengan cara yang dapat diprediksi dan dapat diulang di beberapa lingkungan. Alih-alih membuat ulang lingkungan, Anda memaketkan aplikasi untuk menjalankan di semua tipe lingkungan fisik atau virtual. Ini sama halnya dengan astronot yang memakai baju luar angkasa, bukannya membuat ulang atmosfer bumi untuk mereka di planet lain. Jadi kesimpulannya adalah virtualisasi dan kontainer adalah teknologi penting dalam teknologi informasi modern yang meningkat efisien sumber daya, fleksibilitas, dan keamanan. Virtualisasi memisahkan perangkat keras dari lingkungan operasional, sedangkan kontainer menyediakan solusi yang lebih ringan dan portable untuk aplikasi. Pemilihan antara keduanya bergantung pada kebutuhan spesifik organisasi, jenis aplikasi, dan skala operasi. Pemahaman mendalam tentang keduanya penting bagi profesional teknologi informasi untuk mengoptimalkan infrastruktur dan hasil bisnis. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound. I'm safe and sound, 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 I'm safe and Bring that beat back. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound, 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 safe and sound.